Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sebelumnya perkenalkan saya Hilda Mutia. Saya mahasiswi STIE Pasin Sukabumi. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi, yaitu tugas yang diberikan oleh dosen pengampu komunikasi bisnis, yaitu tentang bagaimana kita bisa menyampaikan sebuah materi dengan baik. Nah, di sini saya ada mengangkat judul sederhana yang bisa saya garis bawahi dari sebuah buku yang saya baca, yaitu hindari orang-orang yang menghambat kesuksesanmu. Kenapa kita harus menghindari orang-orang yang menghambat kesuksesan kita? Yang pertama, kita sudah dewasa dan kita harus sudah tahu bagaimana menentukan tujuan, bagaimana melakukan hal-hal baik, bagaimana kita menghindari hal-hal negatif. Nah, maka dari itu ada 6 poin yang saya garis bawahi, yaitu yang pertama, kenali mereka. Kenapa? Kalau kita gak kenal sama mereka membawa arus negatif pun kita pasti mengikutinya. Nah, maka dari itu identifikasi mereka, kenali mereka lebih dalam, jangan hanya menilai mereka dari luar. Misalkan, oh mereka baik ya, oh mereka baik ya ngajak kita terus jalan-jalan atau hangout, shopping gitu kan. Tanpa kita sadari itu adalah hal-hal negatif yang tidak kita perlukan. Boleh jalan-jalan, shopping, tapi hanya sekali, tidak tiap hari. Jadi kita kenali mereka. Kalau misalkan itu positif, lanjutkan. Tapi kalau misalkan negatif, sedikit demi sedikit kita harus bisa menghindari. Nah, setelah kita mengidentifikasi mereka, kita mudah melakukan langkah-langkah bagaimana cara kita menjauhi dengan cara yang bijaksana. Nah, yang kedua, tetap fokus pada tujuan. Nah, apa sih tujuan kita awalnya? Kenapa sih kita bisa ada di sini? Untuk apa sih kita di sini? Kenapa sih kita harus terbawa oleh mereka, misalkan jalan-jalan, shopping? Kayak apa ya itu gunanya? Harusnya kita tuh di sini sebagai mahasiswa atau misalkan kita itu udah dewasa, bagaimana cara kita menentukan tujuan-tujuan itu, fokus aja sama satu hal itu gitu. Jangan terlalu bawa arus. Kalau misalkan kita udah sukses, udah jadi miliarder atau banyak uang gitu, banyak yang bisa kita lakukan. Jadi jangan terlalu santai, kayak mahasiswa pusing banget ya gitu. Ayolah shopping, ayo belanja gitu. Kayak wah iya ya kita tuh pusing. Padahal apa sih yang kalian kerjakan? Seperti itu. Bener gak? Jadi kita tuh harus apa ya, berpikir bijak gitu, berpikir sederhana tapi itu tuh bermanfaat gitu. Kayak oh iya ya, gak boleh shopping tiap hari gak boleh jalan-jalan padahal itu satu hal yang simpel tapi susah dilakukan itu. Ya tuh, maka dari itu tujuan itu harus dianggap kecil. Jadi kita tuh ini hal kecil tapi bisa konsisten, itu bermanfaat banget sih. Terus yang ketiga, jaga lingkungan. Emang lingkungan itu benar-benar ngaruh banget. Kita tuh udah tahu gimana cara kenal dengan mereka atau orang-orang yang bisa dia bilang negatif gitu kan. Kita udah kenal, kita udah tahu tujuan kita. Nah, kita hindari lingkungan yang menghambat kesuksesan kita. Kenapa? Karena pada zaman sekarang lingkungan yang gak baik itu ada di mana-mana, bener gak sih? Misalkan mau di pondok pesantren, mau di kalangan mahasiswa, siswa, karena hal negatif itu banyak banget yang mudah banget dilakukan gitu. Nah, kita hindari lingkungan itu. Misalkan kita lagi ada di suatu asrama nih ya, ada yang ngaji, ada yang ngapalin, ada yang nonton, ada yang pacaran. Nah, kita lihat tuh, oh ternyata ini nih kebiasaan orang ini, ternyata ini nih kebiasaan orang ini. Oh ya udah, kita ngikut mana nih yang baiknya. Kita kan udah gede, masa kita ikut scroll tiap hari kan? Nggak juga kan? Minimal kita ikutan baca buku. Nah, kita kan lihat, kita jangan terbawa arus negatifnya, tapi kita harus lihat hal positifnya kayak gitu. Yang keempat, tetap semangat dan jaga keteguhan. Kenapa? Kalau kita mudah terbawa arus tadi dan kita juga gak semangat sama tujuan kita, apa sih yang bakal didapat? Paling rebahan lagi, bobo lagi.
itu aja terus setiap harinya, karena gak ada semangat hidup. Nah, kita tuh harus semangat hidup dengan keteguhan. Misalkan kita tuh kalah sama kata-kata orang. Contohnya, saya pengen berangkat ke Jepang, tapi kata-kata orang, ngapain sih ke Jepang kerja? Oh, kemakan sama uangnya ya yang gede. Lah, kan emang kan kita tujuan ke sana tuh kerja, tapi kita harus ambil positifnya. Kita kerja, tapi kita bisa sambil jalan-jalan dan kita juga bisa membahagiakan kedua orang tua. Kenapa? Kita bisa memberikan apa apa kemauan mereka, insya Allah. Dan kita juga bisa sesekali kita ngerasain gimana di Jepang, gimana budaya Jepang itu seperti apa, bagaimana cara mereka disiplin. Setidaknya kita nanti bakal tahu dan kita juga bakal terbawa oleh suasana di Jepang. Nah, itu kan suasana yang positif. Jadi meskipun mereka ngomong yang nggak baik seperti ngapain sih jagain orang tua di negara orang, kenapa gak ngejagain orang tua kita sendiri, tanpa mereka sadari iya emang bener. Tapi apa sih yang bakal kita raih ketika kita berangkat di sana? Kita cari hal-hal positif yang bisa kita ambil sehingga semangat kita itu terus timbul gitu. Dan kita tuh harus teguh sama kepercayaan kita. Kita punya kok tujuan, kita tahu kok hal negatif dan positifnya. Kita bisa kok ngambil hal positif dari semua itu gitu. Jadi jangan kalah sama omongan-omongan orang yang gak bermanfaat gitu. Nah, yang kelima, kita tuh harus berkumpul dengan orang-orang yang positif. Seperti apa? Ngasih kita afirmasi setiap harinya, ngasih kita semangat setiap harinya, ngasih kita apa apresiasi ketika kita mendapatkan hal-hal kecil gitu. Bukan ketika kita di atas mereka nggak suka, ketika kita di bawah mereka menertawakan. Nah, hindari orang-orang yang seperti itu. Kita rangkul orang-orang yang menghargai kita. Nah, yang terakhir, yang keenam adalah tetaplah optimisme. Kenapa kita harus tetap optimisme? Karena emang mindset itu yang bisa membawa kita bisa melakukan hal-hal baik. Kalau mindsetnya udah jelek, mindsetnya udah negatif, apa yang bakal kita dapet? Kayak tadi, mindset kita capek, pengen tidur, bahan, itu mindset negatif. Coba ubah mindset kita jadi positif. Kita punya tujuan, kita harus belajar, 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 membaca, 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 menulis, itu sih. Karena kalau kita membaca, kita bisa menambah kosakata. Kalau kita menulis, apa yang udah kita baca, kita bisa tahu gak, orang tidak bisa berkata-kata atau gak bisa ngomong, tapi kalau kita bisa nulis, itu bisa dikenal juga gitu dari setiap kata-katanya. Tapi optimisme itu emang bener-bener bermanfaat buat kita. Jangan kalah, jangan putus asa. Optimisme, ubah mindset. Tetaplah jadi dewasa yang baik. Tetaplah memilih apa yang harus kita jalani dengan baik. Tetaplah fokus sama tujuan kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Izinkan saya menutup dengan satu kalimat, yaitu terima kasih. Saya Hilda Mutia, saya pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu di ketidaksengajaan lain hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.